Ya, Anda kembali menyaksikan Bola Liar. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, jadi menurut Anda sendiri, apakah Indonesia bisa diterima dengan tangan terbuka oleh kedua belah pihak sebagai mediator perang Iran? Ya, syarat untuk menjadi mediator tuh yang pertama adalah dia harus netral ya dalam masalah ini. Dia tidak boleh memihak kepada salah satu yang sedang konflik. Sementara Indonesia itu sudah bergabung dalam BOP yang di sana ada Amerika dan Israel. Jadi kita itu sudah dianggap sebagai pemihak pada yang konflik, salah satu pihak yang konflik. Jadi kita tidak memenuhi syarat sebagai negara yang netral ya dalam konflik ini. Kemudian yang kedua bahwa kita syarat yang berikutnya adalah kita harus diterima kedua belah pihak. Saya yakin Iran jadi sanksi kepada Indonesia untuk untuk menerima Indonesia sebagai mediator karena sudah tadi keperpihakan Indonesia itu ya. Yang ketiga adalah kalau ini secara teori ya bahwa setiap perundingan itu bisa dilakukan kalau ada momentum yang tepat. Momentum itu waktu yang tepat. Sementara sekarang ini perang itu baru dalam puncak-puncaknya ya. Jadi Indonesia harus bisa mencari momentum untuk mengajak berunding berudah. Kalau memang kita ingin berunding ya. Jadi momentum itu bisa diciptakan atau bisa tiba-tiba ada sendiri ya. Seperti kita bisa berunding dengan gerakan Aceh Merdeka itu kan momentumnya tsunami ya kan. Kemudian Pak SBY itu jadi mudah mengajak mereka berunding. Itu momentum yang natural. Tapi sebetulnya momentum itu bisa diciptakan. Amerika Serikat itu menghentikan Perang Dunia Kedua mencari membuat Jepang mau berunding itu kan dengan menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu juga momentum yang tepat untuk supaya Jepang mau give up, mau menyerah ya. Jadi momentum dan syaratnya masuk nggak Indonesia, Bu Siti? Kalau momentum kita mungkin bisa menggunakan yang jalur OKI, Mbak. Jadi organisasi kerjasama Islam ini masih menunjukkan kerjasama yang baik gitu, meskipun anggotanya itu punya hubungan yang tidak harmonis. Nah itulah yang mungkin yang bisa paling mungkin digunakan Indonesia. Indonesia itu masih diterima di dalam OKI dengan terbuka. Jadi kita itu bisa menggunakan OKI untuk menengahi menengahi ini dulu Iran dengan negara-negara Teluk yang dengan perang ini kan negara-negara Teluk yang lain Qatar, Arab Saudi, Oman dan lain sebagainya ini kan jadi tidak harmonis, semakin tidak harmonis. Nah ini gunakan OKI untuk mendamaikan dulu. Dalam istilah Islam itu islah ya, dari kalau itu kewajiban bagi dalam ada namanya political Islam itu yang ada ajaran Islam kalau ada negara dua negara yang konflik terutama kalau itu negara menyangkut yang agamanya sama seperti Iran dengan negara-negara Teluk itu kita berkewajiban untuk islah, untuk mendamaikan yang sedang konflik. Tapi sekali lagi bahwa tidak mudah itu juga betul, tapi masih ada peluangnya apa yang bisa bisa Indonesia gunakan sebagai pijakan untuk jalan untuk berunding gitu. Baik, Pak Dian. Indonesia menaruhkan diri sebagai mediator. Anda melihatnya ini niat yang sungguh-sungguh atau cuma lempar wacana saja? Mungkin bisa saja niat yang sungguh-sungguh. Cuman pertanyaan dasarnya siapa yang minta? Nggak ada yang minta kok. Mas Sasrawi jangan ketawa-ketawa, diminta enggak? Loh kalau nggak diminta jangan nganjung-nganjung diri. Loh artinya apa? Untuk menjadi sini kita sendiri harus menyadari apa kita pahami sih masalahnya gitu loh. Orang masalah yang beredar aja belum tentu dipahami sepenuhnya kok. Buktinya tadi Bu Profesor, maaf ya agak beda Bu Profesor. Kalau dikatakan mulai lagi, terpaksa saya mengulang, kalau dikatakan mulai lagi dengan OKI lah segala macam, buat saya udah bukan paradigma lagi buat sebuah posisi Indonesia yang bisa dianggap sebagai leverage. OKI sudah setengahnya udah ngakuin Israel, Bu. Sekarang sudah terlihat kok 6-7 negara Teluk itu sudah memihak kok. Gimana kita mau ngomong OKI? Gimana kita mau ngomong non-blok? Kalau dulu kita di ASEAN saja, waktu awal-awal berdirinya ASEAN dan kita ikut mendirikan, jelas kita ada tujuan. Kawasan ASEAN masih jadi zone of conflict.
Dengan berdirinya ASEAN kita bisa merubah jadi zone of cooperation. Kenapa? Peran Indonesia sebagai negara yang baru muncul, orde baru waktu itu, benar-benar menunjukkan perhatiannya. ASEAN dengan Indonesia di depan bisa menyelesaikan masalah Mindanao di Filipina Selatan, bisa menyelesaikan perang saudara Kamboja yang ada 3 faksi bertempur itu. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Maaf Bu Profesor, negara Islam, Ya, iya, Pak. negara Ya, Islam. boleh Sebentar. saya menyela sebentar? Itu alternatif, Pak. Ya, jadi kalau ini semuanya buntu, alternatif yang paling mungkin kan lewat oke. Oki. Mau lewat apa gitu ya? Ya. Jadi itu memang tidak pilihan yang bagus, tapi di antara pilihan yang ada itu paling masuk akal Oki, karena Bu Menlu Retno itu, Bu Menlu Retno kan dipercaya untuk menjadi juru bicara Oki dengan yang akan dan untuk menyelesaikan Gaza ya. Jadi itu alternatif yang paling mungkin. Memang itu susah dan Oki pun sudah hancur. Tetapi alternatif apa yang bisa kita gunakan kalau kita ingin menjadi penengah? Bu Siti, Nah, mana yang lebih sama masuk dengan akal? Bapak, ya. Melalui Oki, BOP atau PBB bahkan? Ya, Lebih masuk akal mana? itu alternatifnya itu kalau disuruh ketiga untuk memilih, memang PBB itu adalah tata kelola internasional yang harus diandalkan oleh semua negara. Siapapun yang melanggar tata kelola internasional itu, idealnya kita mengajukan keberatan. Dan kalau Indonesia mau menggunakan untuk menjadi penengah, ya gunakan Majelis Umum PBB ya, untuk supaya ada sidang darurat untuk sidang darurat PBB untuk membicarakan ini. Itu alternatif kan kita lah, kalau semua tertutup ya sudah, nggak usah ada diskusi Begini, hari ini kan. Ibu. Gitu. Jadi Profesor, maaf nih Bu, ya. saya gantian menyela maksudnya. Ya monggo Pak, besok kita ketemu kan. Itu ya, aduh, Bisa keren dilanjutkan benar. besok. Ya. Ibu, kenapa saya katakan non-blok atau okai sudah bukan atribut lagi untuk menjadi sebuah leverage buat Indonesia. Tadi Ibu bilang, kita negara Islam, mestinya kita bisa merangkul negara Islam. Ibu yang menyelesaikan masalah hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi kan bukan non-blok, bukan OKI ya. Tapi Cina Bu, komunis Bu, kok bisa Bu? Lah, Kita juga, tapi begini, Pak, kita juga tapi berperan. begini, masalahnya itu jangan melihat kita pasti bisa. Negara lain banyak yang lebih bisa kali ini. Ibu tadi bicara tentang momentum. Sekarang bukan momentumnya Indonesia. Sekarang momentumnya Indonesia benahi dalam negeri. Terima kasih. Oke, baik, silakan Mas Asrawi langsung tunjuk Ya, tangan deh. saya rasa kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, terutama ini udah masuk hari ke-7, ini penting disampaikan kepada publik bagaimana kita mestinya bersikap. Karena kecenderungan masyarakat kita ini sukanya dukung-mendukung. Jadi kalau tadi saling sela biasa itu, Pak Dian, di mana-mana Bisa ya. itulah. Yang penting tetap saling menghormati. Nah oleh karena itu saya mengajak kita bersama mungkin dalam hal ini kalau pakai konsennya Kompas, jangan menggunakan politik identitas. Kita penting menggunakan yang kita sebut sebagai perspektif kebangsaan. Jadi kalau kita mau bersikap, jangan tarik ini kita warnanya ada di mana dengan siapa. Karena sekali lagi itu akan membahayakan ke kita sendiri di sini. Akan selamat ini kalau kita berpegangan kepada perspektif kebangsaan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Yang kedua, tentang bagaimana kita bersikap. Menurut saya, konflik ini, perang ini sudah makin kemana-mana, sehingga ada kebutuhan kontekstual bangsa Indonesia bahkan bangsa manapun untuk bersikap. Karena itu tidak relevan. Apalagi ini udah bulan puasa. Ada niat baik enggak kamu mau bantu? Siapapun yang bisa mau bantu, mau Pak Dian, mau Pak Agung, mau Pak Andi, menurut saya kita harus buka sekarang. Jadi mana yang masuk akal untuk Indonesia ikut campur? Melalui BOP, OKI, atau bukan PBB? Nah itu tadi Pak Dian sudah sampaikan. Kalau kita betul-betul masih komit dengan pendekatan kelembagaan, mungkin PBB sampai sekarang akan jadi rujukan. Masalahnya kita menghadapi situasi yang PBB nggak dihormati, bukan oleh kita loh, bukan oleh Iran. Iran menghormati PBB, tapi justru yang tidak menghormati PBB adalah mereka yang katakanlah menjadi anggota Dewan Tetap Keamanan PBB itu. Tapi yang dianggap meninggalkan justru BOP kan?
Itu lagi-lagi balik ke pasal telur dan ayam lagi nanti. Saya tidak mau masuk di situ. Justru saya ingin mengkonkretkan tadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan formula untuk mediator. Oke. Saya di tempat lain mengusulkan kuartet, Pak Dian. Yang pertama adalah karena ini presiden kita sudah ngusulin, oke lah, monggo kalau mau ngusulin itu. Tapi secara realistis kita tambah dengan beberapa negara lain. Yang pertama adalah Turki. Saya sampaikan kenapa Turki, karena Turki ini kekuatan di regional yang sekarang masuk ke semua. Terutama dengan Trump dia masuk, dengan Iran dia masuk. Yang ketiga, penting dilibatkan dari Teluk. Walaupun Oman mungkin sakit hati karena diserang, tapi sekali lagi Teluk punya fakta, punya sejarah terlibat dalam mediasi. Dan yang keempat, yang disebut Pak Dian, salah satu dari Cina atau Rusia. Karena ini yang faktanya sekarang punya akses ke Iran dan juga punya akses ke Amerika dan Israel. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Boleh teruskan kembali, saudara. Senat Amerika Serikat menolak resolusi